Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Amit ampunnya paralun ka Gusti Nu Maha Suci, nada pangjiat pangraksa abdi kempel sewesiwi, sejanga guar laratan titis waris pajajaran. Karumuhun kahyang Prabu Siliwangi, numurba di pajajaran, pangauban sewesiwi, nu ngagelar di tatar Sunda, muga nyebarkeun wawangi, hung ahung. Bahasa. Batasan yang dimaksud adalah kerajaan Pajajaran merupakan gabungan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Sejarah mencatat bahwa kerajaan kembar ini berpisah dan bergabung dalam kurun waktu tertentu. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh beberapa kali dipersatukan. Pertama, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dipersatukan kembali oleh Raja Sanjaya pada tahun 723 Masehi. Sanjaya beribukan Sanaha, cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Jepara. Sementara ayah Raja Sanjaya adalah Bratasenawa atau Sangsena atau Sangsana, yaitu Raja Galuh ketiga, sekaligus teman dekat Tarusbawa, Raja Sunda. Nama Pajajaran sendiri sebelum abad ke-15 tidak pernah tertulis dalam sumber sejarah manapun. Sumber-sumber seperti Pararaton dan Negara Kertagama menyebutkan sebagai kerajaan Sunda yang merupakan negara merdeka di Jawa bagian barat. Begitu pula prasasti Cibadak dan Kawali masih menyebut kerajaan Sunda. Baru pada abad ke-16 dan seterusnya nama Pajajaran tertulis dalam beberapa prasasti dan naskah-naskah seperti Carita Parahyangan yang disusun tahun 1580. Nama Pajajaran makin terabadikan melalui pantun-pantun Sunda serta babat-babat yang tertulis beberapa abad kemudian, di mana eksistensi politik Pajajaran tinggal sebuah nama. Wilayah Pajajaran sejak masa Sanjaya hingga berakhirnya kerajaan ini pada 1579 rupanya tak mengalami perubahan berarti. Berdasarkan kisah Bujangga Manik yang menyusuri Pulau Jawa pada abad ke-16, dapat diketahui bahwa batas wilayah kerajaan Sunda di sisi timur adalah Sungai Cipamali, kini Kali Pamali. Batas wilayah kerajaan Sunda di sisi barat kiranya adalah Selat Sunda, sedangkan batas sisi utara adalah pantai utara, Jawa Barat hingga Brebes. Di pantai utara, seperti yang diceritakan oleh Tom Pires, berjajar 6 buah pelabuhan milik kerajaan Sunda, yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tangerang, Kalapa, dan Cimanuk. Batas di sisi selatan adalah Laut Selatan atau Samudra Hindia. Dalam sejarahnya, kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda adalah kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai luas wilayah kerajaan Pajajaran mengacu pada hal tersebut. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang berdiri di bagian barat Jawa. Batas timurnya adalah Sungai Citarum. Sementara di sebelah timur Sungai Citarum adalah kerajaan Galuh. Batas timur dari kerajaan Galuh adalah Sungai Cipamali atau Kali Pamali di Brebes, Jawa Tengah kini. Dengan demikian, batas wilayah negara Sunda Galuh yang kemudian disebut sebagai Pajajaran tidak terkait dengan etnis Sunda saja. Di Pulau Jawa bagian barat terdapat suku Sunda, Kanekes, dan Betawi. Di Jawa Tengah terdapat suku Jawa dan suku Kalang. Suku Kalang sebarannya berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Besar kemungkinan suku Kalang tidak termasuk wilayah kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 670 Masehi dan kerajaan Galuh didirikan oleh Reti Kandayun 612 Masehi. Rupanya, pendirian kerajaan Galuh lebih dulu daripada kerajaan Sunda. Keduanya sering disebut sebagai kerajaan kembar. Sejarah mengenai kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai kerajaan Galuh
Dimulai waktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaan diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Reti Kandayun. Dengan demikian, kita bisa membahas bahwa kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran bukanlah ditentukan oleh etnis Sunda saja. Sumber sejarah yang dapat artefak candi kuno di bumi Ayu Brebes dan berbagai tinggalan-tinggalan purba lainnya menunjukkan bahwa kerajaan Galuh purba telah ada dan mungkin berpusat di Jawa Tengah. Konon kerajaan Galuh ibu kotanya berpindah selama 5 atau 6 kali dan terakhir di Kawali, Ciamis. Gambarannya bahwa kerajaan Sunda Galuh yang berdiri selama 909 tahun terlihat dari susunan raja-raja Sunda Galuh yang terdiri dari 40 raja. Dan berikutnya raja-raja yang berkuasa di kerajaan Majapahit dari sejak zaman Raden Wijaya hingga terakhir Patih Udara pada tahun 1518 Masehi. Mana Sunda, mana Jawa? Zaman dahulu tidak dibedakan antara etnis Jawa dan etnis Sunda. Adanya etnis Sunda sejak adanya penelitian oleh Raffles. Raffles menyadari bahwa ternyata penduduk di Pulau Jawa ada yang berbahasa berbeda. Satu sama lain tidak saling mengerti. Maka dia membuat pengkotak-kotakan etnis berdasarkan bahasanya. Maka tersebutlah ada etnis Jawa dan etnis Sunda. Padahal sebelumnya, bahkan di dalam buku Raffles tertuliskan hanya History of Java, artinya sejarah tentang Jawa, termasuk di dalamnya adalah tentang kerajaan Sunda. Bila di dalam naskah perjalanan Bujangga Manik yang disebut dengan batas Sunda adalah batas kerajaan Sunda, yaitu Sunda Galuh barangkali yang dimaksud. Karena zaman dahulu orang menyebutkan nama kerajaannya. Bahkan bagi orang Garut sekarang atau orang Tasik, mereka bukan orang Sunda, tetapi mereka adalah orang Galuh. Saya di Bandung bagian timur dari Sungai Citarum, maka saya bukan orang Sunda, tapi saya orang Galuh. Seperti tercatat di dalam ropak yang tersimpan di Kebuyutan Galunggung. Di situ tertulis tentang amanat Galunggung untuk mempertahankan sampai titik darah penghabisan, jangan sampai diserang oleh Sunda. Padahal Galunggung saat ini berada dalam nuansa etnis Sunda, tetapi saat itu Galunggung di bawah kerajaan Galuh. Makanya ada wanti-wanti bahaya ancaman dari serangan kerajaan Sunda. Ukuran yang lama tidak bisa kita ukur dengan ukuran yang baru. Kerajaan dalam batas politik kemandalaan berbeda dengan sistem kerajaan yang ada dalam pandangan orang India, Cina, apalagi pandangan Barat. Adanya batas kerajaan yang saling tumpang tindih di kerajaan Asia Tenggara adalah hal yang umum, seperti perbatasan kerajaan Ayutthaya dari Thailand seringkali bertumpang tindih dengan batas kerajaan Majapahit untuk wilayah di daerah Melayu semenanjung Malaysia sekarang. Lantas bagaimana penduduk Pulau Jawa yang berbahasa Sunda dan berbahasa Jawa berkomunikasi? Tentu tidak membingungkan, seperti yang dikatakan di dalam naskah Sakanda Engkaresian,
bahwa terdapat seorang Dharma Murcaya, dialah seorang penerjemah atau juru bicara. Tentu ini tidaklah mengherankan, karena kerajaan-kerajaan dahulu telah terbiasa melakukan perdagangan antar bangsa, apalagi hanya sekedar sesama penduduk di Pulau Jawa.